Halo guys, selamat sore, selamat malam. Ini untuk ngejawab live ini mau ngejawab sama-sama ya, menjawab semua pertanyaan dari teman-teman soal keberangkatan CPNI gelombang kedua kapan. Oke. Karena setiap kali live itu kalau ngomongin soal informasi naker selalu ada pertanyaan seperti ini. Jadi gua nggak supaya bisa menjawab semua gitu loh. Jadi buat kawan-kawan sekalian, kalau ada teman yang memang ada rencana mau datang ke Taiwan ya, ini sebenarnya apakah udah dibuka atau belum? Oke, jadi live ini nggak bakal lama, sebentar aja. Jadi straight to the point, langsung to the point aja, bakal ngasih tahu kalian jawaban ini. Dan jadi kalau misalkan kalian memang udah dengerin, ya jangan disimpan sendiri live-nya, oke? Tolong disebarin ke teman-teman yang lain supaya tahu gitu loh. Jadi informasinya itu nggak simpang siur guys, oke? Nggak simpang siur. Jadi nggak simpang siur, benar nggak simpang siur, supaya suaranya sama gitu loh. Jadi jangan sampai ada salah nangkep informasi, terus nanti malah ada calon juga yang nggak jelas, menjanjikan juga katanya, oh udah bisa berangkat, langsung aja langsung aja ini daftar, bayar dulu gitu loh. Oke, jadi ini penjelasannya dari Menteri Tenaga Kerja ya guys. Ini beritanya gue nggak tempelin di sini, oke, gue nggak tempelin di sini. Tapi kalian bisa cek ya, bisa cek juga, oke. Dan gue akan kasih juga sedikit penjelasan kenapa ada keputusan seperti itu. Oke, ada keputusan seperti itu. Baik, gue lagi sambil nunggu. Oke, sambil nunggu karena sekalian mau ngejemput anak juga. Karena nih udah banyak banget yang tanya. Oke, nah jadi gini guys, untuk kawan-kawan sekalian, gue jelasin sedikit dulu ya, kenapa walaupun pandemi masih belum selesai, kenapa Taiwan masih tetap bisa mengizinkan Indonesia itu bisa berangkat ke Taiwan untuk bekerja. Oke, faktor utamanya ada dua. Satu, karena kebutuhan dalam negeri yang udah mendesak. Oke, kebutuhan pekerja migran di dalam negeri di Taiwan itu mendesak. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Oke, mendesak. Kedua, karena memang Indonesia sangat bagus sekali dalam menangani masalah pandemi di tahun 2021. Luar biasa banget. Kalau kalian bisa lihat dari angkanya, dari puluhan ribu per hari, drop sekarang akhir tahun 2021 itu nggak sampai 100 guys. Itu luar biasa banget, luar biasa banget. Nah, jadi dua hal inilah menjadi pemicu kenapa Taiwan membuka Indonesia sebagai negara yang pertama untuk bisa mengirim pekerja migrannya itu masuk ke Taiwan duluan. Itu Indonesia guys, nomor satu. Luar biasa banget. Oke, luar biasa banget. Nah, sekarang masuk jadi makanya pada saat itu ada program khusus. Jadi ini sekarang ini program khusus orang-orang yang dari Indonesia itu bisa berangkat ke Taiwan. Ini gelombang pertama udah selesai. Oke, gelombang pertama udah selesai. Gelombang pertama udah selesai. Oke, nah pada saat gelombang pertama itu diumumkan, ya gelombang pertama itu diumumkan, ternyata kebetulan bentrok dengan Imlek tahun 2022. Oke, Imlek 2022 guys. Nah, sehingga karena di Imlek itu kayak di Indonesia itu kayak Lebaran, oke, kayak Lebaran, guys, kayak Idul Fitri gitu loh, sama persis. Jadi orang itu pada pulang kampung. Oke, udah pada pulang kampung. Nah, jadi karena banyak sekali orang-orang Taiwan yang di luar negeri, ya di luar negeri pada pulang kampung, tapi pulang kampung balik ke Taiwan ini, mereka itu nggak ada kamar untuk karantina. Oke, nggak ada kamar untuk karantina. Nah, karena nggak ada kamar untuk karantina guys, nggak ada kamar untuk karantina, jadi itu mesti mendahulukan dulu warga negaranya. Oke, mendahulukan dulu warga negaranya guys. Oke, warga negaranya dulu. Jadi mau nggak mau ya, untuk yang semula yang semula cuman untuk orang yang dibuka untuk orang Indonesia, malah sekarang yang Indonesia untuk sementara dihentikan dulu.
ya, sehingga didahulukan dulu buat orang-orang warga Taiwan sendiri untuk bisa dikarantina dulu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sekarang udah banyak banget nanya sama di tempat gue juga, kapan Taiwan buka lagi? Oke, kapan Taiwan buka lagi? Oke. Nah, sesuai dengan program awal dari dibukanya lagi nih untuk yang penempatan dari Indonesia, gelombang kedua itu dimulai tanggal 15 Februari 2022. Dimulai 15 Februari 2022. Itu gelombang berikutnya, guys. Gelombang kedua. Nah, sekarang ini ada perkembangan terbaru. Oke, ada perkembangan terbaru. Perkembangan terbaru ini adalah kasus Omikron di Taiwan itu udah mulai jadi isu yang diomongin setiap hari. Kasus Omikron di Taiwan itu diomongin setiap hari. Berita tuh tiap hari ngomongin soal virus ini, guys. Varian dari COVID-19. Oke? Bukan cuma di Taiwan doang, sekarang di Indonesia, kalian lihat sendiri datanya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lihat di situ, setiap harinya itu bertambah semakin lama, semakin banyak. Naiknya, kalau nggak salah gue lihat kemarin itu sampai dengan 7.000 sekian, guys. 7.000 sekian. Alhamdulillah memang sih ya, kalau kita lihat Omicron nggak seganas yang ada di Delta kemarin, ya. Nah, tapi apapun itu, karena masih dalam varian dari COVID-19, guys, tetap aja setiap negara itu khawatir. Setiap negara itu nggak kepengen warganya itu terancam dari virus yang sangat berbahaya ini. Jadi, inilah jawaban dari Kementerian Tenaga Kerja. Oke, dari Menteri Tenaga Kerja Taiwan udah mengatakan apakah akan dibuka lagi gelombang kedua tanggal 15 Februari, ditanyain 2022 untuk Indonesia, tetap akan memantau terlebih dahulu, guys. Oke, tetap akan dipantau. Tetap akan dipantau. Sekali lagi, akan dipantau. Jadi sekarang nih, kalian pun kalau misalnya ada yang nawarin tanggal 15 pasti berangkat, hati-hati. Oke, hati-hati. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin tanggal 15 Februari itu pasti berangkat. Belum ada yang bisa menjamin. Karena Menteri Tenaga Kerja Taiwan sendiri udah ngomong masih harus memantau perkembangan kasus COVID-19 di Taiwan sendiri sama negara yang akan menempatkan pekerjanya ke Taiwan. Oke ya guys ya. Jadi jelas ya. Jadi nggak ada yang bisa menjamin, nggak ada yang bisa memastikan, tidak ada. Kalau ada yang memastikan akan berangkat tanggal 15 Februari, kalian harus hati-hati. Kalian harus hati-hati. Oke, kalian harus hati-hati. Gua nggak tahu dia dari mana infonya, tapi yang gua dapat dari berita itu adalah masih menunggu perkembangan kasus. Karena sekali lagi Taiwan itu membuka untuk Indonesia itu karena ada proyek khusus, program khusus, di mana program khusus itu ada beberapa indikator untuk menilai apakah pekerja migran asing itu bisa masuk ke Taiwan. Gue jelasin satu persatu. Contohnya, apakah sudah vaksin? Memang vaksin itu adalah hak asasi manusia, ya, tidak boleh diharuskan ataupun juga sebagai standar. Kalau lo mau datang ke Taiwan harus vaksin dulu, itu nggak ada standar, nggak boleh dijadiin semacam standar, tapi bisa dijadi sebagai bahan acuan, guys. Oke, bisa dijadikan bahan acuan. Jadi dia hanya memberikan penilaian. Kalau sudah divaksin, apalagi 2 kali, itu akan nilainya lebih tinggi. Jadi skornya makin tinggi, datangnya berangkat itu lebih cepat. Yang kedua, apakah sudah mendapatkan visa? Oke, mungkin visa yang tahun kemarin. Oke, yang ketiga, apakah si majikan ini sudah ready untuk menampung atau belum? Yang keempat, apakah mereka biaya karantinanya itu mereka udah oke belum? Ya, ini 4 hal. Ini penting banget guys ya, penting banget ya. Dan yang kelima adalah perkembangan kasus COVID-19 di negeri itu. Misalnya di Indonesia nih. Kalau di Indonesia kasus COVID-19-nya terkendali dengan bagus, itu skornya akan makin tinggi. Jadi mereka itu di Taiwan itu ada penilaian sendiri.
Dari indikator yang gue tadi omongin, nilainya berapa, nilai berapa, semakin tinggi nilainya, semakin cepat calon pekerja migran asing itu berangkat ke Taiwan. Tiba di Taiwan atau diterima di Taiwan, guys. Oke ya guys, udah jelas ya. Jadi gue hanya ingin menyampaikan dari informasi yang gue dapatkan, semoga bisa meluruskan dan juga menenangkan hati teman-teman sekalian yang pengen berangkat ke Taiwan. Apalagi yang sudah bayar, apalagi yang dijanjikan, apalagi yang diiming-imingin. Gue nggak tahu sih ya, semoga aja nggak ada ya, semoga aja nggak ada. Mohon teman-teman untuk berhati-hati dalam mencari mitra ataupun juga mencari bantuan atau mencari bantuan dari teman-teman yang bisa memproses keberangkatan ke luar negeri ke Taiwan, terutama ke Taiwan. Oke guys ya, moga-moga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian berasa video ini bermanfaat, tolong di-share. Oke, tolong di-share. Ini juga ada kebutuhan nanya soal mengenai biaya karantina. Oke, gue jelasin sekali lagi ya. Untuk biaya karantina ada 2 jenis. Satu adalah pekerja rumah tangga. Untuk pekerja rumah tangga, biaya karantina itu 50% ditanggung pemerintah Taiwan, 50% ditanggung oleh majikan di Taiwan. Ini karantina di Taiwan ya. Sekali lagi, untuk pekerja migran rumah tangga, biaya karantina di Taiwan 50% ditanggung pemerintah Taiwan, 50% ditanggung oleh majikan Taiwan. Jadi tidak dibebankan kepada pekerja migran Indonesia, enggak ya. Yang kedua, yang pabrik. Yang pabrik ini agak ribet. Kenapa? Karena 100% ditanggung oleh pabrik. Ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan ataupun juga badan usaha. Ini mahal banget guys, mahal banget. Nah makanya kenapa pabrik itu berangkatnya agak susah. Bukannya nggak bisa, berangkatnya susah karena si majikan atau badan usaha ini harus mengeluarkan satu orang minimal 30.000 NT. Sekitar 15 juta rupiah untuk mendatangkan seorang pekerja migran. Oke ya guys ya, jadi ini sekedar informasi aja. Nah tapi makanya kalau yang teman-teman yang di pabrik, di badan usaha, di konstruksi, di panti jompo, kenapa agak lambat keberangkatannya? Karena hal itu tadi, biayanya mahal banget, tinggi sekali guys. Ya, nah jadi sekedar aja informasi buat kalian, semoga aja bermanfaat. Oke, jaga kesehatan dan kalau sudah tiba di Taiwan, please jangan kemana-mana, tetap di kamar karantina. Jangan keluar dari kamar karantina karena tahun kemarin bulan 11, bulan November itu sudah ada 2 orang pekerja migran Indonesia kena denda kurang lebih 100.000 dolar Taiwan. Kurang lebih itu 50 juta. 50 juta rupiah guys. Belum kerja udah mesti bayar denda 50 juta rupiah gara-gara 1 menit keluar dari kamar. Tolong ya guys, kalau benar teman-teman CPMI udah tiba di Taiwan, tolong jangan keluar dari kamar karantina. Tolong jangan. Oke, itu dendanya kita bayarnya setengah mati guys. Itu tanggung sendiri loh. Oke, jadi sekedar informasi buat gitu aja guys. Oke, jaga kesehatan. Semoga Imlek tahun ini kita bisa lewat dengan tenang ya, karena liburnya juga 9 hari. Teman-teman jaga kesehatan. Kalau misalkan memang keluar rumah, tolong kasih tahu majikan kamu pergi kemana. Karena liburan Imlek tahun ini beneran ribet ngurusnya. Beneran, kalian mau keluar dari pabrik itu agak susah. Karena apa? Karena si majikan nggak tahu. Kalau dia nggak tahu kamu tuh pergi kemana, si majikan ataupun juga agensi ini bisa dikena denda 300.000 dolar Taiwan. Nanti kalian bisa lihat di konten gue yang berikutnya ya guys ya. Kenapa teman-teman yang di pabrik ataupun juga majikan tuh rewel untuk Imlek tahun ini? Kenapa majikan rewel? Kenapa agensi rewel untuk Imlek tahun ini? Karena mereka kalau nggak tahu kamu kemana aja sejarah perjalanan kamu selama liburan Imlek ini, mereka bisa dikenakan denda 300.000 dolar Taiwan guys. Tolong jangan sampai majikan atau agensi kamu kena denda 300.000 dolar Taiwan. Mahal guys, 300.000 dolar Taiwan, susah ngebayarnya. Oke ya guys ya, aku pamit dulu. Salam sehat dan salam optimis. Bye-bye.